Loh, episode buat aku juga. Loh, dia kan kagak. Belum, janganlah. Guys, betapa mirisnya janji suci nan sakral yang berlandaskan cinta dan kasih sayang dibangun dengan komitmen harus berujung dengan perceraian. Welcome back, Harta Tahta Neta di Dasar Wanita. Episode kali ini aku bakal bahas perceraian. Penyebab perceraian yang sering terjadi di Indonesia menurut data Badan Peradilan Agama tahun 2021, perselingkuhan menjadi faktor terbesar, guys. Wah. Yang kedua, masalah ekonomi. Dan yang ketiga, meninggalkan salah satu. Sekarang kita coba analisa satu persatu ya. Udah kayak detektif aja nih gue nih. Seperti yang aku sudah pernah bahas di video sebelumnya, jika kalian sudah mengetahui pasangan kamu berselingkuh dari semenjak kalian pacaran, jangan diteruskan. Karena menurut aku, selingkuh itu penyakit, guys. Dan itu akan terus berlanjut, kalian nanti yang sakit. Sebuah rumah tangga tidak hanya berlandaskan cinta dan kasih sayang. Sebuah rumah tangga yang harmonis juga harus dengan ekonomi dan finansial yang mendukung, guys. Sekarang kalian mau ngasih makan anak kalian apa? Tanpa ekonomi yang mendukung, itu akan terjadinya cekcok yang lebih sering, guys. Mungkin yang dimaksud adalah rumah tangga ini masih satu rumah, tapi sebelum ada talak atau sebelum bercerai, salah satu dari mereka sudah pergi dan tidak kembali lagi. Kenapa sih harus ada KDRT? Menurut aku, rumah tangga yang baik bisa menyelesaikan segalanya dengan komunikasi yang baik, komunikasi yang sehat. Karena setiap kekerasan dalam rumah tangga, selalu para wanita yang dirugikan. Ingat guys, KDRT itu sudah ada undang-undangnya. Dan satu lagi, KDRT bukan hanya kekerasan secara fisik. KDRT juga bisa dibilang kekerasan mental, karena ada ucapan verbal. Guys, mabok itu kan hilang kesadaran ya. Ketika hilang kesadaran, hilang pula komitmennya. Setahu gue, orang mabok itu berkaitan dengan bisa jadi perselingkuhan. Terkena kasus hukum atau terjerat kasus dan akhirnya mendekam di dalam penjara. Guys, sekarang aku tanya, istri mana yang kalau suaminya meninggalkan dia lama, secara sosial dia malu, dan secara nafkah dia tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin. Akhirnya berujung dengan perceraian. Tapi menurut agama saya, poligami itu boleh, guys. But perempuan-perempuan di Indonesia, menurut mereka banyak jalan menuju surga tanpa harus dipoligami, guys. Ini menurut aku, ini aku nih guys ya. Zina itu yang melakukan kegiatan seksual di luar hubungan dia dengan istrinya. Ya contoh nih, ini contoh guys. Hari ini pengennya nasi pecel, besok pengennya nasi rawon. Gitu kali guys. Dan pastinya kalau tahu suaminya suka jajan-jajan di luar, itu juga akan membahayakan si istri dong. Pasti akan berpenyakit kan guys. Serem juga ya guys. Wah, kayaknya kita nggak cocok ya kalau senyum, tapi ya udahlah, nggak usah terlalu serius. Kawin paksa. Aduh, sekarang udah bukan zaman Siti Nurbaya guys. Udah nggak musim dijodoh-jodohin. Daripada dijodohin, ujung-ujungnya cerai juga. Yang mending kita milih sendiri. Betul nggak guys? Ya mungkin setelah kecelakaan atau ada sakit yang menyebabkan kelumpuhan, si istri tidak mau dengan sang suami. Begitu pula sebaliknya. Itu kenapa banyak orang setelah lumpuh atau setelah cacat, mereka malah memilih bercerai. Angka perceraian dari tahun ke tahun ternyata jumlahnya naik terus, gengs. Dari katadata.co.id, di tahun 2017 ada 370.000 kasus perceraian. Di tahun 2018 ada 410.000 kasus perceraian. Di tahun 2019 ada 440.000 kasus perceraian. Di tahun 2020, ini yang paling sedikit guys, ada 290.000 kasus perceraian. Dan ini, wah,
Tahun 2021 guys, ada 450.000 kasus perceraian. Tapi kenapa di tahun 2020 paling sedikit di kasus perceraian? Itu kan masa pandemi ya. Karena 2020 orang pada seks mulu kali. Oke guys, itu tadi penyebab faktor terjadinya perceraian. Tapi di sini aku punya tips buat kalian guys, supaya meminimalisir perceraian itu terjadi. Yang pertama guys, saling mendengarkan satu sama lain. Aku percaya hubungan yang baik bisa saling memahami, bisa saling menghargai pendapat pasangannya. Bukan egois, hanya mementingkan diri kalian sendiri. Duduk, diskusi, keluarkan unek-unek kalian dan cari solusi. Mau berkompromi satu sama lain. Ya kalian harus nurunin ego masing-masing. Kalau suami istri atau pasangan kalian punya salah, maafin, lupain, dan berkomitmen untuk tidak melakukannya kembali. Jangan menyalahkan satu sama lain. Ya, semua orang punya kesalahan. Begitu juga dengan rumah tangga kalian. Karena guys, perjalanan rumah tangga tidak selamanya harus sesuai dengan harapan kamu. Luangin waktu buat diri kalian sendiri. Kenapa? Karena hubungan suami istri itu kan udah ketemu setiap hari. Bener nggak? Ngeliat setiap hari. Ya jadi, kalau misalnya ada ribut-ribut, ada berantem, mungkin kalian butuh me time guys. Kalian butuh sendiri. Supaya kalian juga bisa introspeksi kesalahan-kesalahan kalian itu apa. Itu lebih enak dan itu tips banget sih. Me time guys. Poin yang terakhir guys, ini menurut aku cukup ampuh. Bangun dan temukan goals kalian di dalam berumah tangga. Mungkin kalian bisa ngobrolin yang lebih faedah gitu guys. Seperti contoh ngobrolin gimana masa depan anak, gimana usaha-usaha kalian ke depan, gimana nantinya rumah tangga kalian akan lebih harmonis lagi, lebih bahagia lagi. Itu menurut aku lebih meminimalisir perdebatan dan pertengkaran di dalam rumah tangga. Ini ada tambahan nih satu lagi dari aku. Jadilah pengguna sosial media yang bijak dan cerdas. Karena dari sosial media itu adalah pintu utama dari kalian selingkuh. Dari selingkuh ya otomatis ujung-ujungnya perceraian guys. Makanya kalau di rumah kurang-kurangin lah main HP, kurang-kurangin main sosial media, banyak deep talk sama istri, me time sama keluarga. Udah deh nggak apa-apa deh nggak nonton Instagram gue, nggak usah nontonin YouTube kita. Yang penting kalian harmonis, saling sayang sama istri, bisa kumpul sama keluarga. Manis banget. Emang sih perceraian itu tidak dilarang di dalam agama. Tapi alangkah baiknya kalau kalian punya niat untuk memperjuangkan dan mempertahankan rumah tangga kalian. Kasian kan, apalagi yang udah punya anak. Mereka akan kena dampaknya guys. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan kita. Kalau kalian punya pengalaman tentang perceraian atau kalian bahkan bisa menyelamatkan pernikahan kamu dari perceraian, feel free guys, kalian bisa share di kolom komentar. Dan kalau video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa share ke orang-orang yang kalian sayangi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye!